Jelas kok ijazah itu palsu. Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tahun? Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Tifa gemetar saat diperiksa polisi karena kasus pencemaran nama baiknya, penuduhan tentang ijazah palsu Pak Jokowi sudah masuk tahap penyidikan. Dirinya tergetar-getar saat berbicara, mungkin karena takut. Nanti akan ada 1000 Rismon, 1000 Tifa, 1000 Roy endi. Go saiki orang nanti sekarang mana? Katanya kamu didukung oleh lawyer seluruh dunia. Endi? Wah, omongannya selangit. Ya omong-omongmu lah. Rakyat Indonesia tahu. Ya kata-katamu ini ada gejala apa ya? Saya nggak tahu ada gejala. Aku gak wani ngomong. Aku nggak berani ngomong. Gejalamu itu halusinasi tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si tipu-tipu ya. Siapa lagi ya kalau bukan si anu itu. Yang semakin kesini semakin terdesak, tetapi ya kan bukan tipu-tipu namanya. Semakin terdesak semakin ngaco omongannya. Aduh, ini harus diperiksakan ini ya kondisi kejiwaannya. Minimal ke psikolog lah ya sebelum akhirnya ke psikiater ya. Kayaknya mulutnya si tipu-tipu ini memang harus disumpal dengan pisang teman-teman. Emang kenapa bang? Ya ada-ada aja yang diomongkan gitu loh. Dan sekali bicara isinya kalau nggak fitnah, nggak mencemarkan nama baik orang, nggak menuduh, kayaknya kurang paten gitu ya kan. Jadi nggak ada lagi selain isinya itu bikin jengkel ya kan, bikin ngelus dada ya. Tapi nggak pernah bisa dibuktikan gitu ya. Jadi ini si tipu-tipu ini ngaku ya punya bukti ya kan. Tapi sampai detik ini ya kan tidak pernah bisa dibuktikan gitu loh. Apapun yang dia bicarakan nggak pernah bisa dibuktikan. Ya, herannya masih aja ya kan. Ini orang sering diundang menjadi narasumber di berbagai media termasuk media elektronik. Heran saya. Dan terbaru teman-teman ya. Si tipu-tipu ini mengaku punya bukti baru bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Sangat meyakinkan. Tetapi percayalah ketika diminta untuk membuktikan pasti jong. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tifa gemetar saat diperiksa polisi karena kasus pencemaran nama baiknya, penuduhan tentang ijazah palsu Pak Jokowi sudah masuk tahap penyidikan. Dirinya tergetar-getar saat berbicara, mungkin karena takut. Katanya ijazah Pak Jokowi itu tidak asli, tidak ada buktinya, hanya imajinasi. Dokter Tifa, lihat saja nanti, kita tunggu. Semua rakyat Indonesia ini menunggu Anda pakai rompi Shopee. Hahaha. Tipu-tipu gemetar saat diperiksa polisi. Ya iyalah, siapa yang gak gemetar ya kan jika ancaman hukuman penjara dalam waktu yang tidak singkat sudah berada di depan mata. Mungkin ini di rumahnya itu nangis-nangis itu, ya kan? Di pojok kamarnya, ya kan? Ngapain saya dulu ikut-ikut menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ya kan? Ikut bergabung dengan si Panci, ya kan? Ikut bergabung dengan si krisis moneter, ya kan? Gayanya aja dia merasa tegar, padahal sebetulnya dia sangat gemetaran gitu ya. Lanjut. Jelas kok ijazah itu palsu.
Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tahun? Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Apa pendapatmu? Monggo berikan komentar. Dan jangan lupa subscribe di Lensa Kawo. Coba bayangin ya kan. Jelas kok ijazah itu palsu. Jadi seperti inilah memang senjata atau strategi yang sering diterapkan oleh golongan orang-orang pembenci Pak Jokowi yang memang secara intelektual itu di bawah rata-rata teman-temannya, walaupun kita sering mendengar bahwa yang bersangkutan ini atau kelompok mereka itu sering melabeli diri mereka sebagai orang yang cerdas ya, golongan orang-orang yang cerdas. Tapi faktanya itu justru di bawah garis kekoplakan gitu. Jadi ngaku punya bukti baru gitu loh. Temannya Pak Jokowi seangkatan ya kan. Tadi kan menyebutkan tahun 85 UGM Fakultas Kehutanan ya kan. Tapi coba tanyain, buktikan, ayo tunjukin. Nggak mungkin ada itu, nggak pernah ada. Ya. Kau kan meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Nah sekarang masyarakat meminta ya kan, netizen meminta, tunjukkan bukti yang kau miliki itu. Punya nggak? Aduh, udah terdesak makin ngaco ngomongnya. Lanjut. Dokumen asli dari sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang wisuda atau lulus tahun 1985. Dan saya beserta beberapa teman menjemput sendiri ya dokumen yang sangat penting tersebut berupa satu lembar ijazah asli yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 beserta dengan transkrip nilai dari yang bersangkutan. Dan dokumen itu sudah ada pada kami. Dokumen-dokumen ini akan menjadi sebuah penjelasan yang sangat penting terkait dengan polemik ijazah yang sudah menjadi pertanyaan besar, kegelisahan besar bagi seluruh rakyat Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Dan ini adalah sebuah bukti, satu bundel bukti yang sangat otentik tentang bagaimana sesungguhnya dokumen dalam bentuk ijazah itu dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dokumen asli dari sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 85, salah satunya Pak Jokowi. Nah mungkin data yang Anda kumpulkan itu selain dari Pak Jokowi, tunjukkan. Aduh, kok ada istilah ijazah bagus, ijazah indah. Saya baru dengar sekarang ya, ada ungkapan ya kan. Ada seseorang yang mengaku intelektual, akademisi, peneliti mengatakan atau mengungkapkan bahwa ada ijazah yang indah. Hei Ferguson, ijazah itu tidak dibuat ya kan untuk keindahan, walaupun dalam proses pembuatannya ijazah itu juga harus memperhatikan unsur estetika. Tetapi ijazah itu ya kan adalah tanda bukti bahwa seseorang telah tamat belajar. Kok bisa baru sekarang saya dengar ada ijazah indah? Emangnya lukisan, emangnya kaligrafi, ini orang emang agak ketulungan. Aduh, lanjut. Kenapa? Iya, targetnya itu memenjarakan kami, kan gitu targetnya. Tifa, kebenaran seperti apa sih? Seluruh rakyat Indonesia itu sebagian besar tahu kebenarannya itu seperti apa. Hanya gerombolan kamu aja yang merasa ini bukan kebenaran. Kebenaran menurut dirimu sendiri. Sebenarnya sangat gampang loh. Kalau kamu ingin tahu ijazahnya Pak Jokowi, gampang banget. Datang baik-baik, nggak usah koar-koar, nggak usah menebar fitnah, nggak usah menghasut, nggak usah menjelek-jelekan. Datang, toh itu masyarakat yang datang ke rumahnya Pak Jokowi ya diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi.
Lah wong kamu kula nuwun ora apik, datang tidak dengan baik-baik, terus menjelek-jelekkan, menghasut, membenci, memfitnah. Terus Pak Jokowi suruh welcome gitu, suruh nuruti apa mau kamu gitu. Dan kamu membawa-bawa nama Allah. Kalau sampai kamu di penjara, inilah kebenaran yang sesungguhnya yang telah diperlihatkan oleh Allah. Mana dunia internasional yang mendukungmu? Mana Anies? Ini waktunya yang sangat tepat untuk menolong kamu. Dunia internasional mana? Nanti akan ada 1000 Rismon, 1000 Tifa, 1000 Roy endi? Go saiki, orang nanti, sekarang mana? Katanya kamu didukung oleh lawyer seluruh dunia endi? Omongannya selangit. Ya omong-omongmu lah. Rakyat Indonesia tahu. Ya kata-katamu ini ada gejala apa ya? Saya nggak tahu ada gejala. Aku gak wani ngomong. Aku nggak berani ngomong. Gejalamu itu halusinasi tingkat tinggi. Mana sekarang? Celukan Anies bisa menolong kamu. Panggil itu lawyer-lawyer seluruh dunia, katamu. Lawyer-lawyer seluruh dunia internasional. Panggil sana. Panggil Roy 1000 Roy Suryo mana? Panggil sekarang. Panggil Rismon 1000 Rismon, panggil sekarang. Panggil itu mahasiswa. Mereka tuh nggak ada waktu mahasiswa itu mikirkan ijazah. Everything finish, Pak Jokowi sudah selesai. Kok diperdebatkan. Debatmu tuh telat. Dipertanyakan itu telat. Harusnya sebelum Pak Jokowi jadi presiden tuh dipertanyakan ijazahnya, nggak sekarang. Jangan bodohin rakyat Indonesia. Nah, kalau nanti kamu di penjara, inilah kebenaran yang sesungguhnya yang Allah beritahukan kepada rakyat Indonesia. Kalau kamu nggak di penjara, berarti Allah menunjukkan bahwa kamu hebat. Kalau kamu di penjara, berarti ini kebenarannya sesungguhnya bahwa Allah mengizinkan kamu di penjara. Kenapa? Udah takut toh? Nggak ada sebenarnya targetnya Roy di penjara, Tifa di penjara. Lah kamu ya begitu, targetmu adalah menjatuhkan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi suruh diam aja gitu, supaya kamu seneng gitu. Setelah kamu jelek-jelekan Pak Jokowi sampai segitunya, terus Pak Jokowi nurutin apa katamu gitu. Itu yang kamu mau. Sekarang buktikan aja loh kata-katamu loh, setinggi langit. Buktikan. Mana lawyer seluruh internasional tuh mana? Mana katanya ijazahnya mau diteliti di forensik internasional? Endi Anies? Mana Anies? Kamu kan membela Anies secara mati-matian. Endi? Apakah dia bisa menolongmu? Loh, targetmu menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mencari kebenaran yang hakiki, yang menurut dia benar, dan kamu juga mencari kebenaran yang menurutmu benar. Sekarang kita lihat endingnya nanti. Kalau kamu di penjara, berarti Allah sudah sudah memperlihatkan bahwa kamu di penjara ini berarti kamu nggak benar. Itu juga jalannya Allah. Kalau kamu sampai di penjara, itu juga seizin Allah. Nganggu ngomong-ngomong Allah barang. Kalau kamu tuh wong Islam, ngerti wong Islam, harusnya kamu tuh tahu orang Islam itu sejatinya tidak menebar fitnah, tidak menebar kebencian sesama umat. Kalau kamu ada masalah dengan Pak Jokowi, datangi Pak Jokowi secara pribadi. Ora usah kowar-kowar kayak gitu. Lah kamu kowar-kowar kayak gitu ya Pak Jokowi, siapapun orangnya walaupun kamu, ya dilaporkan lah. Ya yang penting begini Tifa, terserah deh omongmu opo lah, terserah. Ya, sebahagia kamu. Toh, kamu nanti kan bakalan nggak bisa tidur. Soalnya hatimu kotor, pikiranmu kotor. Nah, nanti walaupun terbukti pun,
bahwa kamu yang salah, ya kamu yang nggak akan terima. Lawang dia sendiri lo nggak terima kok nyalane Pak Jokowi. Heran saya. Susu iki apa kita nuruti episode ini nih bikin apa ya, logika kita tuh kayak diperbodohkan dengan masalah ini, masalah ijazah tok. Ya, saya tertarik dengan pernyataan netizen barusan itu di bagian depan teman-teman ya, di bagian depan agak ke tengah gitu ya. Ketika netizen perempuan barusan ini yang lebih bening dan lebih cerdas daripada si dokter mangkrak menyatakan bahwa atau bertanya, mana itu si Aba Wan Ngibul itu yang kau sanjung-sanjung, yang kau dukung-dukung ya kan? Kok tidak muncul, tidak memberikan pertolongan atau tidak memberikan bantuan kepadamu. Ya kalau mereka sadar sebetulnya ya mereka nggak akan melakukan hal ini gitu loh, karena sebetulnya mereka sedang apa ya, seolah-olah membantu orang, tapi orang itu nggak akan mungkin ngerasa dibantu gitu loh. Lagian ngapain sih membantu Aba Wan Ngibul gitu. Biar kalau Wan Ngibul jadi ketua PBB, Anda sekjen PBB, Anda dijadikan utusan khusus PBB gitu. Aduh IQ 78. Lanjut. Pasca dilaporkan polisi, komentar terbaru dari Dr. Tifa itu mengaku ngeri. Dia mengaku ngeri sekali gitu. Ngeri tentang apa nih? Saya bacakan cuitannya. Saya ngeri sendiri jika betul negeri raksasa 10 tahun dipimpin presiden berijazah palsu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lama nih cuitannya. Baru sejam yang lalu dari saya ngambil video ini nih di penjara itu. Ngeri nggak? Ngeri Bu. Makanya kalau merasa belum tahu ijazahnya Pak Jokowi seperti apa, jangan nuduh-nuduh. Lah ya, Anda berkoar-koar tiap hari, tunjukin aja ijazah aslinya, tunjukin. Belum tahu kok berani-beraninya nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Yang dituduh itu bukan orang sembarangan, orang kelas nomor 1 di Indonesia, presiden. Harusnya ngeri kan? Apa yang Anda tuduhkan itu ngeri sekali. Ngeri. Anda bisa dipenjara, berpisah dari keluarga sendirian di kamar tahanan, di sel penjara. Apalagi kalau kirim ke Nusa Kambangan, Bu Tifa, ngeri deh, ya. Sekali lagi bukan Pak Jokowi yang ngeri, tapi Anda, Dr. Tifa yang ngeri. Saya takut ngeri, saya membayangkan Anda menjadi gila gara-gara memikirkan ijazahnya Pak Jokowi, dan ngeri Anda nanti dijebloskan ke penjara. Ngeri Bu, Nusa Kambangan itu ngeri loh. Ya, ini sepertinya video sudah cukup agak lama gitu teman-teman ya. Kemungkinan besar bulan Mei lalu ketika si dokter mangkrak ini baru dilaporkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Mei, Juni, ini kan Juni, Juli ya, sekitar 1 atau 1,5 bulan yang lalu lah ya. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng komentar dari seorang konten kreator, kalau nggak salah nama akunnya KBN Nusantara gitu ya. Nah, gimana menurut teman-teman pendapatnya KBN Nusantara barusan? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut. Polemik ini yang melibatkan 3 urusan dengan kepolisian, baik Barreskrim oleh TPUA ya, maupun oleh Polda 2 kali ini ya, saya sebagai saksi waktu itu atas terlapor Insinyur Haji Joko Widodo gitu ya. Terlapor Insinyur Haji Joko Widodo gitu ya. Terlapor Insinyur Haji Joko Widodo gitu ya. Terus sekarang ini pelapornya ada 5 pihak. Iya, paradok ya. Paradok nggak? Paradok lah. Ya, saya sebagai seorang ya yang pernah mempelajari ilmu bahasa linguistik ya, sangat akrab sekali dengan istilah paradok. Paradok itu berlawanan ya. Jadi gaya bahasa yang berlawanan. Sesuatu hal yang berlawanan bisa disebut paradok, kan seperti itu. Di mananya Bang yang paradok? Tadi menyebut apa? Si dokter mangkrak secara tidak sadar menyebut Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau dia menyebut insinyur, sebetulnya dia mengakui bahwa Pak Jokowi itu lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Iya nggak? Iyalah. Kalau memang dia sedikit waras saja, ya kan? Nggak usah cerdas, sedikit waras saja. Dia nggak akan mungkin, ya kan, menuduh ijazah Pak Jokowi palsu gitu loh. Karena dia secara tidak langsung telah menyebut Pak Jokowi itu seorang insinyur. Aduh.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.